Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta barokahnya kepada diri kita. Alhamdulillah pada hari yang ke-20 ini kita masih bisa melaksanakan Syam Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi keberkahan bagi diri kita dan insya Allah menjadi penggugur dosa-dosa kita tahun yang telah lalu dan insya Allah menjadi penggugur dosa tahun yang akan. Kemudian salam beriring salawat pun tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan pengorbanan kita sandara serta karena beliau kita pun bisa merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan. Kaum muslimin dan muslimat serta sahabat kurban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita, mendidik kita, menggembleng kita dengan Syam Ramadan selama 1 bulan penuh ini. Salah satunya tujuannya adalah membentuk pribadi kita agar diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hal ini sebagaimana Allah ungkapkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan diri kita bukan hanya sekedar orang-orang yang mukmin saja, bukan hanya ingin menjadikan diri kita orang yang muflis saja, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin meningkatkan derajat kita menjadi orang-orang yang paling bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itu akan mengantarkan diri kita pada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu nilai manfaat atau nilai takwa yang bisa kita ambil. Hal ini Allah ungkapkan di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-96 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa afatnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, seandainya penduduk di muka bumi ini mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan al-barakah, keberkahan seluas-luasnya dari langit dan bumi bagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, al-barakah itu berarti ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kepada seseorang. Dengan bertambahnya hartanya, semakin dekat dengan Allah, semakin muraqabah dengan Allah, semakin banyak berbuat kebaikan, semakin cinta kepada sesamanya. Itu namanya barakah. Tapi sebaliknya, ketika dia memiliki harta yang banyak, tapi dengan harta tersebut dia semakin jauh dengan Allah, semakin pelit, semakin bakhil, itu namanya istifraj, yaitu secara dunia Allah penuhi, namun secara akhirat Allah jauhkan. Mudah-mudahan dengan tarbiyah Ramadan ini kita semakin menguatkan keimanan kita sehingga diri kita akan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan insyaallah siam yang kita lakukan insyaallah dalam 1 bulan kita. Itu saja, mudah-mudahan tausiah singkat pengantar berbuka ini menjadi kebaikan bagi diri kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.